Weh, semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Desi. Dia adalah anak keempat dari 4 bersaudara, punya 2 kakak laki-laki dan juga punya 1 kakak perempuan. Desi ini lahir di keluarga yang sangat toksik. Bapak dan juga ibunya Desi ini adalah salah satu dari warga yang memang dipercaya di desanya untuk mengelola desa, tapi bapaknya ini juga berperan menjadi orang penting, orang memutih yang sering membantu warga saat warga ini konon katanya terkena penyakit hitam atau penyakit Bali. Dan saat itu, dari kecil semeton, Desi ini kan biasa ya membantu bapaknya untuk ngayah di kamar suci ketika ibunya ini pergi bekerja. Dan saat itu, Desi sering sekali melihat di kamar suci bapaknya ini kan ada 2 pintu, pintu depan dan juga pintu samping. Pintu samping ini tempat biasanya bapaknya ini akan keluar masuk ketika ngelukat atau mungkin pergi ke kamar kecil di sela-sela bapaknya ini sedang mengobati pasiennya. Nah, Desi dan juga beberapa orang warga yang memang direkrut oleh bapaknya ini untuk membantu di kamar suci karena saking ramai orang berobat, sering sekali mendengar sesuatu yang aneh. Dari kecil Desi ini tidak mengerti apa yang sering dia dengar, dan ketika itu warga yang memang bekerja dengan bapaknya ini setiap mendengar suara ini akan berlagak seolah-olah mereka tidak mendengar. Dan sepertinya warga yang memang bekerja saat itu berusaha untuk membantu bapaknya Desi untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh bapaknya di kamar suci itu saat konon katanya mengobati pasien perempuan. Setelah Desi ini kelas 1 SMP, warga yang membantu bapaknya ini hanya tersisa 1 orang karena orang-orang yang terdahulu membantu itu sudah pensiun karena dimakan usia juga. Nah, saat itu teman-teman, untuk pertama kalinya, Desi ini memberanikan diri mengintip dari balik pintu samping. Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh bapaknya? Ritual apa sih yang dilakukan oleh bapaknya? Kok sampai-sampai sering sekali Desi mendengar suara-suara yang di luar logika. Ketika itu, dengan berani, Desi membuka sedikit pintu samping dari kamar suci bapaknya. Nah, saat itu semeton, Desi melihat di balik pintu. Kamar suci bapaknya ini lampunya dimatikan dan hanya ada sepasang lilin yang dihidupkan oleh bapaknya. Dan lilin itu tuh kayak ditaruh di sudut kamar. Saat itu Desi melihat pasien wanita yang seusia dengan Desi ini sepertinya sudah tertidur di lantai dengan beralaskan tikar bambu. Dan ketika itu Desi melihat bapaknya leluasa grepe dari atas bawah ke tengah dan juga blaglug. Ya, saya yakin semua orang pasti mengerti apa yang saya maksud di sini. Ketika itu dengan bejatnya bapaknya Desi melakukan hal seperti itu kepada si pasien wanita. Karena ternyata pasien wanita yang saat itu memang diobati oleh bapaknya Desi adalah teman satu kelasnya si Desi. Boom. Kok kene? Desi yang selama ini berpikir bapaknya ini adalah pahlawan, penyelamat, orang pintar, orang suci, orang super baik, ternyata melakukan hal seperti itu. Dan karena itu, refleks semeton Desi langsung berteriak, blau. Desi saat berteriak itu, karena saking kagetnya, badannya langsung jatuh ke belakang. Dan di belakangnya Desi itu kebetulan ada sebuah guci yang memang terbuat dari tanah liat. Dan di dalamnya itu ada banyak air. Air ini biasanya dipakai oleh bapaknya Desi untuk melukat semua orang yang berobat ke sana. Guci ini jatuh dan pecah. Nah, otomatis meton. Waktu itu ada sekitar 7 orang yang memang sedang menunggu di depan kamar suci untuk mengantre nunggu giliran. Orang-orang ini kaget dan ketika itu orang-orang yang berkerumun ini membantu Desi untuk berdiri dan mereka bertanya, ada apa? Ketika itu Desi sambil menangis bilang, bapak saya di dalam bebe. Di sana Desi menjelaskan menggunakan kata-kata kasar apa yang dia lihat dan sudah dilakukan oleh bapaknya. Boom. Kok kene? Mungkin salah satu anggota keluarga dari pasien yang ada di dalam mendengar berita ini dan langsung blank, menendang pintu samping kamar suci dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bapaknya Desi
Bagian bawah badannya ini sudah tidak menggunakan sehelai benang pun. Dan pasien wanita yang tertidur di lantai, pakaiannya itu sudah tersingkap ke atas. Dan sepertinya bapaknya Desi akan siap-siap melakukan sesuatu yang cabul kepada si pasien. Pemandangan itu terlihat seperti adegan di film-film kolosal. Nah, tiba-tiba sebenarnya orang-orang yang menyaksikan adegan itu langsung masuk, menyeret bapaknya Desi dan langsung pakpuk, pakpuk, pakpuk. Sampai bapaknya Desi babak belur, bahkan sampai giginya bapaknya Desi ini tanggal semeton. Nah, waktu itu ya, anggota keluarga dari si wanita ini merasa tidak terima kenapa kok anak mereka dilecehkan. Kemudian bapaknya Desi dipaksa diseret dan juga dilaporkan ke polisi. Setelah hari itu, selama 1 minggu bapaknya Desi ini mendekam di penjara karena anggota keluarga dari si perempuan yang sudah dilecehkan ini tidak mau berdamai. Tapi setelah 10 hari bapaknya ini ada di penjara, ternyata si pasien wanita yang dilecehkan ini positif hamil 1 bulan. Dan ternyata juga semeton, si wanita ini sudah berobat ke sana sekitar 2 bulan lebih dan diantarkan oleh orang tuanya. Tapi kok bisa saat si perempuan ini tertidur di dalam kamar suci, kok tidak ada yang mendengar suara-suara yang sering didengar oleh si Desi. Dan karena inilah orang tua dari si gadis ini meminta kepada bapaknya Desi untuk menikahi anak mereka. Dan ketika itu, kengken kaden unduke. Karena Desi juga tidak mengerti apa yang terjadi. Terpaksa, bapaknya Desi menikahi si wanita ini. Dan akhirnya, bapaknya punya 2 istri termasuk ibunya si Desi. Bapaknya Desi yang tadinya reputasinya itu sebagai dewa, sebagai Tuhan di mata orang-orang, sekarang langsung bius, terjerumus, terbanting, terjungkal di tanah. Semua orang memandang negatif kepada keluarganya si Desi, terutama setelah bapaknya ini menikah dengan si korban perempuan ini. Setelah anak dari si perempuan ini lahir, si perempuan pun meminta kepada bapaknya Desi untuk diceraikan, dan anaknya diasuh oleh ibunya Desi. Di masa-masa itu, semeton ibunya Desi selalu menangis meratapi nasibnya. Kenapa? Kok suaminya yang dibangga-banggakan, yang dipercaya, bahkan ketika itu keuangan mereka sedang stabil, karena bapaknya ini banyak sekali mendapatkan kecer dari warga desa yang datang. Kok bisa melakukan hal seperti itu? Mulai dari sanalah kehidupannya Desi berubah drastis dengan keluarganya. Karena saking malunya, orang tuanya Desi memutuskan untuk pindah rumah, pindah ke daerah di bagian desa yang cukup terpelosok, dan bapaknya Desi menjual rumahnya. Hasil dari menjual rumah ini, bapaknya pun membeli gubuk kecil di pelosok desa dan mereka tinggal di sana dengan hidup sangat sederhana. Tetangganya sangat jarang dan jalan yang dilalui itu kayak jalan setapak semeton. Nah, dari sana terpaksa Desi harus berhenti sekolah dan membantu ibunya untuk berjualan keliling. Tapi berapa kali pun ibunya ini berjualan keliling, dagangannya tidak pernah laku karena warga desa ini sudah kadung benci kepada keluarganya si Desi. Dengan bantuan ketiga kakaknya, Desi melalui hari-hari seperti itu dengan adik tiri dan juga dengan kedua orang tuanya. Waktu pun berlalu, semeton akhirnya Desi pun naik remaja. Dan saat itu, bapaknya Desi ini sudah sakit-sakitan. Yang benar-benar mengurus bapaknya ya cuma Desi dan juga ibunya. Karena kakak laki-lakinya Desi ini kan bekerja di kota. Suatu hari, engken kaden unduke, bapaknya Desi ini diminta dibuatkan bubur dan Desi pun membuatkan. Saat itu mereka itu makan bersama di kamar dan ketika itu tiba-tiba bapaknya Desi ini menyuapi Desi bubur yang tadinya sudah dia tiup menggunakan mulutnya sendiri. Waktu itu Desi itu agak kaget, kok tumben bapaknya ini menyuapi Desi bubur secara langsung. Tapi karena Desi itu juga sayang kepada bapaknya, melihat kondisi bapaknya yang sudah sakit keras seperti itu, Desi pun mau makan sendok dari bubur yang memang sudah diupin oleh bapaknya. Nah, setelah Desi makan 5 sendok bubur, tiba-tiba badannya terasa panas semeton. Badannya terasa sangat lemas, gimana aja seakan-akan dia itu tidak bertenaga. Karena inilah Desi pun permisi kepada bapaknya untuk beristirahat di kamar. Saat itu baru saja Desi memejamkan mata ya, tiba-tiba dia terbangun. Dia sudah berdiri di atas gunung yang dikelilingi oleh kawah api. Di kawah api ini banyak sekali ada roh manusia yang
terpanggang dan juga terbakar di sana. Di sana juga terdengar jejeritan minta tolong dari arwah-arwah ini. Nah, saat itu ajaibnya Desi tidak merasakan kepanasan sama sekali. Bahkan dia kok sepertinya menikmati jeritan dan juga tangisan dari arwah-arwah ini. Saat itu dari arah timur Desi seperti mendengar suara ayahnya memanggil namanya Desi. Dengan naluriahnya ya, Desi pun mengikuti arah suara ini. Dia berjalan masuk ke pelosok goa. Itu tuh ada goa yang sangat besar yang dikelilingi oleh manusia yang menggunakan jubah putih. Kepalanya ini ditutup dengan kain dan Desi melihat di balik jubah ini ada lidah yang menjulur panjang ke bawah. Di samping lidah ini ada api kecil yang seukuran kepalan tangan anak kecil. Dan api itu berwarna biru, merah, hitam, dan kuning. Nah, Desi ketakutan ketika melihat banyak sekali ada manusia yang berpenampilan seperti itu. Manusia-manusia yang menggunakan jubah ini, jubahnya juga seperti sudah dilukis dengan tulisan Bali zaman dulu. Dan mereka itu berbau sangat busuk. Ketika itu badannya Desi dipegang oleh manusia-manusia ini. Dan dibawa menghadap ke sosok makhluk yang sepertinya makhluk ini tuh paling berkuasa dan sangat ditakuti oleh manusia-manusia di sana. Ketika itu badannya Desi terasa kaku semeton. Dia ingin sekali berteriak memanggil nama bapaknya, tapi tidak keluar sedikit pun suara di sana. Saat itu tiba-tiba lilin pun dihidupkan. Di dalam gua itu sunyi sepi. Yang tercium hanya aroma dupa, lilin dan juga bau busuk yang sepertinya keluar dari aroma badan manusia-manusia yang ada di sana. Saat itu Desi pun berdiri dan dia melihat di depannya ada sosok makhluk berbulu yang menyerupai seperti seorang wanita dari belakang. Dan ketika makhluk ini berpaling ke hadapannya Desi, boom. Semeton pernah gak sih melihat celuluk? Tapi ini tuh versi yang lebih menyeramkan. Wajahnya itu ya semeton menurut Desi itu benar-benar tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Matanya besar, mulutnya boes sampai ke samping, dan lidahnya itu menjulur ke bawah. Di antara lidahnya ini, kiri kanan ada taring yang sangat panjang, dan lidahnya ini juga dikelilingi oleh api kecil, yang mungkin ukurannya itu cuma sekepal tangan anak-anak. Api ini tuh kalau tidak salah Desi hitung ada 11 biji semeton mengitari lidah si makhluk ini. Tangannya juga panjang dengan kuku-kuku menjuntai berwarna coklat. Dan ketika si makhluk ini mendekati Desi, dia mencium bau busuk dari lidah dan juga dari kuku si makhluk ini. Saat itu Desi benar-benar ketakutan. Dia tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan di sana. Tadi dia kan tidur kan gitu ya. Desi pun menangis. Dia berteriak dalam hati. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika itu tiba-tiba ya si makhluk yang berada di depannya Desi ini mengambil kase yang dari tadi menutupi punggungnya. Dan kase itu tuh benar-benar kotor yang sudah ada rerajahan angka atau mungkin huruf aksara Bali yang Desi juga tidak tahu itu apa. Kain yang sudah dirajah ini ya yang berbau busuk dan juga banyak sekali ada ukir-ukiran tulisan Balinya dipakai untuk menutupi badannya Desi, dan kemudian manusia-manusia yang ada di sana mengelilingi Desi kemudian memandikan badannya Desi menggunakan darah. Desi tidak tahu semeton itu darah apa, dan ketika Desi dimandikan ya, dia merasa badannya sangat sakit, lemas dan tidak bertenaga. Dan ketika itu boom, tiba-tiba Desi tersadar dan saat itu dia mendengar banyak sekali suara orang yang sedang menangis. Saat Desi keluar dari kamar, ternyata warga sudah berkumpul di rumah orang tuanya karena bapaknya Desi dinyatakan sudah meninggal dunia tadi pagi ketika ibunya datang ingin memberikan obat.